A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Baik, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada video kali ini kembali lagi dengan orang yang sama, dengan tampang yang sama. Nah, meskipun begitu saya tetap akan memperkenalkan diri saya karena seperti yang dikatakan pepatah, tak kenal maka tak kenal, tak sayang maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya M. Yudi Murpadizal, mahasiswa jurusan Tadris Matematika di IAIN Kerinci. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem numerasi. Baik, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dan filsafat pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Messi Octavia SPD MSI. Nah, oke, tidak perlu berbasa-basi lagi, silakan saksikan videonya. Oke, kita masuki pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu sistem numerasi. Sistem numerasi adalah sekumpulan lambang dan aturan pokok untuk menuliskan bilangan. Lambang yang menyatakan suatu bilangan disebut numeral atau lambang bilangan. Banyaknya suku bangsa di dunia menyebabkan banyaknya sistem numerasi yang berbeda. Oleh karena itu, suatu bilangan dapat dinyatakan dengan bermacam-macam lambang, tetapi suatu lambang menunjuk hanya pada satu bilangan. Nah, berikut kami akan memaparkan beberapa sistem numerasi yang terkenal dari berbagai negara. Baik, yang pertama ada yang namanya sistem numerasi Hindu-Arab, yaitu pada tahun 300 sebelum Masehi sampai 750 Masehi. Menurut sejarahnya, sistem ini bermula dari India sekitar tahun 300 sebelum Masehi, belum menggunakan nilai tempat dan belum mempunyai lambang nol. Mereka mulai menggunakan sistem nilai tempat perkirakan pada tahun 500 Masehi. Sistem numerasi Hindu-Arab menggunakan sistem nilai tempat dengan basis 10 yang dipengaruhi oleh banyaknya jari tangan, yaitu 10. Sistem angka Hindu-Arab ini mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan 10 lambang dasar yang disebut angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan yang lebih besar dari 10 dinyatakan dalam berpangkatan dari 10. Mempunyai nilai tempat dan bersifat aditif. Contoh, 3534 sama dengan 3 dalam kurung 10 pangkat 3 ditambah 5 dalam kurung 10 pangkat 2 ditambah 3 dalam kurung 10 ditambah 4. Beberapa pengembangan bilangan yang menggunakan sistem angka Hindu-Arab dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem angka desimal, dan yang kedua ada sistem angka non-desimal. Untuk lebih jelasnya lagi silakan lihat di makalah. Oke, yang kedua ada yang namanya sistem numerasi Romawi. Peradaban Romawi lebih mengedepankan ilmu praksis khususnya tentang aritmatika. Dalam hal ini, ilmu matematika yang menjadi peradaban adalah matematika langsung, dalam artian dalam bentuk hasil karya atau penerapan matematika itu sendiri. Sebagai contoh, penyelesaian matematika dalam hal pembayaran bunga dan soal-soal bunga, penyelesaian pembagian harta waris, pembentukan kalender, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikut adalah lambang-lambang yang digunakan dalam sistem numerasi Romawi. Nah, yang ketiga yaitu sistem numerasi Yunani kuno. Kurang lebih pada tahun 600 sebelum Masehi. Zaman keemasan bangsa Yunani kuno diperkirakan terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi. Bangsa Yunani telah mengenal huruf dan angka yang ditandai dengan tulisan-tulisan bangsa Yunani pada kulit kayu atau logam sehingga membentuk tulisannya pun terlihat kaku dan kuat. Pada zaman itu banyak bermunculan ahli-ahli matematika dari Yunani beserta temuan teorinya seperti Euclides, Archimedes, Apollonius, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada yang namanya sistem numerasi Maya.
peradaban Maya telah menetap di wilayah Amerika Tengah dari sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, meskipun yang disebut sebagai periode klasik membentang dari sekitar 250 sebelum Masehi sampai 900 tahun sebelum Masehi. Tulisan atau angka yang dikembangkan bangsa Maya bentuknya sangat aneh, berupa bulatan lingkaran kecil dan garis-garis. Kemudian sistem numerasi yang terakhir yaitu sistem numerasi Mesir kuno. Menurut sejarah, bangsa Mesir adalah termasuk bangsa yang berkebudayaan tinggi. Hal ini dapat diketahui dari bangunannya yang sangat besar, misalnya bangunan piramida, Sphinx, dan yang terkenal dengan obelisk. Tentu saja bangunan tersebut dibuat oleh tangan-tangan manusia yang sangat cerdas, karena hanya bangsa yang berkebudayaan tinggi yang mampu menciptakan bangunan yang megah. Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.